Halo pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya Galus Karnanti, senang bisa membersamai Anda dalam catatan sang jurnalis episode kali ini. Nah, menjelang hari Idul Adha yang nantinya jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024 atau jika dihitung sejak hari ini adalah H-4-nya, saya akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat bagaimana proses pengecekan hewan kurban yang ada di Kabupaten Kendal ini, dan nantinya saya juga akan berdialog dengan para narasumber yang hadir pada kegiatan pengecekan hari ini. Seperti apa liputannya? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Sebagai upaya untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan yang akan dikurbankan menjelang Idul Adha 1445 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menggelar pemeriksaan hewan kurban di beberapa lokasi peternakan di Kabupaten Kendal sebagai wujud antisipasi adanya hewan kurban yang sakit atau tak layak kurban saat Idul Adha nantinya. Beberapa tujuan dari pengecekan ini yaitu dalam rangka menjamin kesehatan hewan, memastikan hewan bebas dari penyakit menular yang bisa membahayakan kesehatan manusia atau hewan lain. Selain itu memastikan kepatuhan syariah seperti umur, jenis kelamin, dan kondisi fisik. Tujuan lainnya dari pengecekan hewan kurban ini juga sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit, menghindari penyebaran penyakit zoonosis yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, menjamin kualitas daging yang dihasilkan dari hewan kurban agar tetap berkualitas baik dan aman untuk dikonsumsi. Nah pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah berada di Desa Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dan nanti bersama dengan Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Kendal, kita akan mengecek bagaimana keadaan dan juga kondisi sapi-sapi yang ada di peternakan ini, dan nantinya kita juga akan berdialog dengan para narasumber yang ada di sana. Saya akan ke sana pemirsa untuk melihat lebih jelasnya dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Menjelang Hari Raya Idul Adha, persiapan untuk memastikan kesehatan hewan kurban menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pertanian dan Pangan bidang peternakan bekerjasama dengan pihak terkait melakukan berbagai langkah untuk memastikan setiap hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak untuk dikorbankan. Berlokasi di Desa Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Tim Lingkar TV berkesempatan untuk meninjau secara langsung dari kegiatan pengecekan hewan kurban, sekaligus pemeriksaan kesehatannya bersama dengan tim medis, sebagai upaya untuk memastikan bahwa hewan kurban yang akan disembelih nanti, dagingnya dapat asuh, aman, sehat, utuh, dan juga halal. Kepala Dispertan Kendal Pandu Rapriat Rogojati mengatakan, pemantauan hewan kurban meliputi pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh 67 petugas kesehatan hewan yang terdiri dari dokter hewan serta tenaga medis dan paramedis hewan yang ada di Kabupaten Kendal. Pemantauan rutin yang dilakukan secara berkala ini minimal 1 minggu sekali yang dilakukan oleh DPP Kendal dan tim medis hewan ke penampungan hewan kurban yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal. Pihaknya juga menyebut, Idul Adha tahun 2024 ini kondisi hewan ternak baik kambing maupun sapi cenderung lebih sehat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Nah pemirsa, catatan sang jurnalis sudah bersama kami Pak Pandu Rapriatro Kojati, ini selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Pak Pandu, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya Bapak ya. Pak, ini kan momennya jelang Idul Adha. Ya. Kita juga sudah di peternakan nih Pak. Dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sendiri, ini persiapan menuju ke Idul Kurbannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi kami kerahkan seluruh petugas kami yang berjumlah kurang lebih ada 43 petugas. Kita sebar ke semua wilayah kabupaten. Titik-titik pengepul hewan korban, kita lakukan pemeriksaan antemortem, kondisi fisiknya seperti apa, ada gejala-gejala penyakit apa, itu kita pastikan bahwa nanti hewan korban yang akan disembelih betul-betul memang layak secara syariat maupun secara konsumsi nanti. Oke, untuk cara memastikan hewan sehat ini seperti apa Pak? Ya, kita lihat fisiknya. Jadi ini kan namanya pemeriksaan antemortem, itu kita lakukan sebelum penyembelihan. Secara fisik ada gejala-gejala ataupun tanda-tanda penyakit apa tidak. Secara fisik dari lidah, mata, kaki, badan, ya keseluruhan secara fisik kita pastikan semuanya baik-baik saja. Terus nanti pada saat pelaksanaan penyembelihan kita lihat organ dalam, itu namanya postmortem. Itu juga kita lakukan pemeriksaan ke seluruh wilayah di titik-titik penyembelihan, titik-titik pemotongan. Itu kita rutin kita lakukan tiap tahun seperti ini untuk memastikan bahwa memang dagingnya layak untuk konsumsi. Oke. Kalau sejauh ini kan H-4 ya Pak ya, Ya, Idul H-4. Kurban ya. Ini sudah ada laporan yang terkena penyakit, apa semuanya bebas dari penyakit ya Pak di Kabupaten Kendal ya Pak? Ya, ada, kalau di persentase kecil sekali ya. Seperti ada LSD, cacar pada hewan. Itu juga ada beberapa ekor, itu sudah kami singkirkan, kami isolasi untuk kita jauhkan dari ternak yang sehat. Terus kemudian ya paling itu aja, kalau gejala yang lain belum kita temukan, alhamdulillah. Oke, kalau untuk syarat hewan yang boleh dikorbankan ini seperti apa Pak? Apa Berarti, harus wajib divaksin apa gimana? Jadi yang jelas secara fisik harus sehat ya, harus sehat, kita cek secara keseluruhan dulu seperti apa, karena memang dari syarat secara Islam sendiri kalau hewan itu sakit berat kemudian cacat memang tidak diperbolehkan untuk korban. Jadi kami pastikan bahwa nanti calon hewan korban ini memang betul-betul layak secara keseluruhan, baik secara kesehatan maupun secara syariat. Oke. Untuk proses sosialisasi ke masyarakat yang mungkin akan berkurban dan juga untuk peternak sendiri seperti apa? Nah, ini jauh hari sudah kita sampaikan di seluruh wilayah melalui perwakilan petugas kami, itu sudah kita sampaikan untuk persyaratan daging korban, hewan korban itu yang layak untuk nanti disembelih itu seperti apa. Terus nanti kemudian mereka menyampaikan laporan kami, ada berapa titik pemotongan, itu juga kami pastikan dulu tepatnya seperti apa, memenuhi syarat apa tidak. Terus kemudian kita cek juga di seluruh wilayah melalui petugas kami untuk calon hewan korbannya seperti apa juga kita pastikan juga. Jadi jauh hari ini sudah rutin kita lakukan Mbak, tidak hanya mendekati hari H saja, tapi memang sudah secara rutin kita lakukan pembinaan ke peternak maupun ke seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Oke, kalau untuk peternakan di Kabupaten Kendal ini yang paling banyak itu titiknya di daerah mana? Di Sukorejo banyak, terus di Mboja juga banyak. Ya, dua wilayah itu yang paling banyak. Tapi di wilayah lain juga ada, tapi tidak sebanyak dua wilayah tersebut. Ada sapi-sapi yang datang dari luar kota nggak Pak? Oh banyak, Banyak juga banyak. ya? Jadi kalau kita berbicara ketersediaan itu tanpa mendatangkan dari luar, itu berdasarkan perhitungan kami untuk jumlah pemotongan tahun kemarin itu di sekitar 3.200-an. Itu ketersediaan hanya di sekitar 1.200-an. Artinya ya kita harus mendatangkan dari wilayah lain. Belum ada setengahnya ya Pak ya? Belum ada, masih kurang. Paling banyak kita datangkan dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Ya, seperti yang kita lihat ini di Pak Haji Slamet ini juga sebagian dari Jawa Timur ini. Kita lihat banyak sekali. Oke, kalau himbauan nih Pak jelang Idul Adha ini seperti apa ini Pak? Ya, himbauan jadi untuk calon yang akan berkorban maupun untuk
pengepul, terus pedagang seperti ini juga harus betul-betul memastikan bahwa hewan yang dijual itu betul-betul memang layak dari semua syarat, baik syarat kesehatan maupun syarat syariat. Nah, masalah syariat seperti apa, syarat kesehatan seperti apa, itu mereka sudah paham. Karena setiap hari petugas kami selalu menyampaikan tentang ketentuan syariatnya seperti apa, ketentuan secara kesehatannya seperti apa, supaya nanti daging yang dihasilkan itu memang betul-betul daging yang aman untuk dikonsumsi. Nah, selain dari hewan kurbannya, dari proses penyembelihannya ini ada himbauan sendiri Pak? Ada syaratnya nggak? Oh, ada. Jadi dari masalah tempat, terus kemudian secara kesmafet ataupun secara perikehewanan lah kalau gampangnya kita ngomong, itu memang ada ketentuan-ketentuan yang harus bisa dilaksanakan, bahwa penyembelihan itu tidak hanya kok sekedar kita nyembelih terus dipotong-potong dibagi, tidak. Tapi pada saat penyembelihan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pada saat penyembelihan itu hewan korban banyak, tidak boleh dilihatkan. Jadi pada saat penyembelihan harus ditutup, jangan sampai ini melihat yang posisi belum disembelih, jangan sampai melihat pada saat penyembelihan daging korban, hewan korban ini. Terus kemudian untuk penanganan daging itu juga secara higienis, tempatnya juga harus dipastikan bebas dari kotoran. Ya seperti itulah kurang lebih. Ada beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang harus betul-betul bisa dilaksanakan pada saat penyembelihan nanti. Oke. Dan itu semua sudah diselesaikan dari Dinas Pertanian sendiri ya Pak? Sudah. Rutin itu kita lakukan. Kalau enggak petugas kita datangkan juga beberapa perwakilan dari wilayah kita undang ke dinas, kita menyampaikan ini. Oke, baik Pak Pandu, terima kasih sudah bersama tim Kartini. Semoga nantinya kurban di tahun ini lancar ya Pak ya, nggak ada kendala dan hewan sapinya sehat semua. Amin. Terima kasih Pak. Dan itu tadi wawancara saya dengan Pak Pandu Rapjat Perkujati selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk Anda. Para medis hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sudah nampak mempersiapkan diri dengan sarung tangan mereka untuk nantinya melakukan pemeriksaan kesehatan kepada hewan kurban yang dalam kesempatan kali ini adalah hewan kurban jenis sapi. Para medis mulai bekerja dengan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh pada hewan kurban. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan fisik, suhu tubuh, dan tanda-tanda penyakit. Hewan yang telah lulus pemeriksaan akan diberikan sertifikat kesehatan sebagai tanda bahwa hewan tersebut layak untuk dikurbankan, dalam hal ini layak untuk dikonsumsi manusia. Untuk kali ini kita di kandang Pak Haji Slamet, Desa Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal bidang peternakan melakukan pengecekan hewan kurban yang berada di Margosari. Untuk pertama kita cek dulu kulit untuk sapi ini sehat dari LSD, terus dari PMK, terus memenuhi umur dari sapi korban sendiri. Kita melakukan pengecekan dari kulit sendiri untuk menentukan sapi ini LSD atau tidak. Ya, untuk sapi ini mulus dan tidak terkena LSD. Selanjutnya kita untuk pengecekan PMK, ada timbulan lesi atau tidak, atau bersih mulutnya. Untuk mulut bersih, nggak ada timbulan lesi atau gejala PMK. Untuk umur sendiri, ini sudah pupak 2 atau sudah ganti gigi. Untuk umur berarti 3 tahun.
Dadang selaku para medis hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal turut memberikan informasi kepada pemirsa Lingkar TV terkait pentingnya melakukan pengecekan hewan kurban dan pentingnya masyarakat untuk pandai-pandai memilih dan memilah hewan yang nantinya akan dikurbankan, salah satunya memastikan hewan tersebut sehat dan sudah tervaksin dengan baik sebelumnya. Nah, pemirsa, setelah tadi kita melakukan pengecekan hewan korban secara langsung dengan para medisnya, sekarang sudah hadir para medis hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan. Ada Pak Dadang ya Pak ya? Apa kabar Bapak? Ya, sehat Mbak. Oke. Pak, ini kan tadi sudah dilakukan pengecekan. Tadi meliputi pengecekan apa Pak? Itu untuk penjaminan hewan ternak untuk korban ya Mbak. Untuk itu kan maraknya penyakit PMK dan LSD itu, kita melakukan pengecekan PMK, adanya PMK atau tidak. Dan LSD itu kan benjolan-benjolan itu, kalau benjolan kan kelihatan. Soalnya kalau untuk hewan korban itu kan harus sehat gitu, harus sehat. ternak. Nanti daging asuh itu. Asuh itu apa Pak? Aman, sehat, utuh. Oke. Iya. Dan tadi tidak ada itu ya Pak ya, tanda-tanda PMK atau LSD? Nggak ada Mbak. Alhamdulillah sehat semua. Oke. Kalau biasanya kalau sapi-sapi yang terkena PMK atau LSD ini ciri-cirinya seperti apa sih Pak? Di mulut itu kita timbul lesi. Ada lesi di sekitar mulut, lidah, dan kuku. Kuku itu sampai ada yang lepas dan ada yang luka di sekitar kuku semua. Itu mengakibatkan sapi akan ambruk, Mbak. Oh. Bisa ambruk. Itu bahkan sampai kematian. Itu kalau PMK. Iya. Kalau untuk LSD sendiri Pak? Untuk LSD sendiri itu enggak, LSD bentol-bentol di kulit. Oh. Nggih. Untuk bentol-bentol di kulit itu kita untuk melakukan pengobatan, dan buat ternak yang kena LSD kan enggak baik untuk korban. Nah ini Pak, kalau ditemukan waktu pengecekan ini Pak, kan jelang hari korban, ditemukan PMK dan juga LSD, ini langkah apa yang diambil oleh Dinas Pertanian dan Pangan Pak? Untuk LSD dan PMK, kita melakukan pengobatan dulu. Atau yang kena LSD atau PMK, kita diobatin dulu sampai sembuh. Kalau ternak itu sehat, kita melakukan vaksinasi. Oh. Ya, sebelum adanya PMK dan LSD yang kena, kita lakukan pencegahan dengan vaksinasi dulu. Dan ini rata-rata kalau di Kabupaten Kendal ini sudah tervaksin semua Pak? Hampir sudah tervaksin semua. Berapa persen ya Pak dari 100? Dari 100 udah 85%. 85%-an ya. Dan kalau ciri-ciri yang sudah divaksin itu kan, kalau nggak salah ada barcode-nya, anting. Ada barcode antingnya. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh para warga yang akan berkurban itu, pastikan juga salah satunya anting. Iya Mbak. Nah tadi kan saya lihat beberapa hewan kan nggak ada antingnya. Ini berarti sudah divaksin apa? Sudah divaksin tapi antingnya banyak yang lepas. Oh. Ya. Nah kalau kayak gitu solusinya gimana nih Pak agar warga itu tahu bahwa itu sudah divaksin? Itu kan ada bekasnya, untuk pakunya itu masih ada biasanya. Untuk lepasnya kan yang tidak bisa di barcode itu yang kuning-kuning itu yang lepas itu. Oh, jadi masih ada bekasnya ya? Iya, ada bekasnya. Berarti yang wajib untuk korban itu yang sudah divaksin dan bebas dari PMK dan LSD tadi. Kalau untuk usia dan juga jenis kelamin sendiri yang bisa dikorban ini usia berapa dan boleh jantan atau betina Pak? Untuk usia korban rata-rata kalau sapi 2 tahun Mbak. Oh, harus 2 tahun minimal? Iya, harus 2 tahun minimal. Minimalnya 2 untuk tahun. Siap korban. Oke. Untuk beratnya nggak ada minimalnya Pak ya? Kalau berat kan tergantung pembeli. Oh iya. Ya, selera pembeli sendiri-sendiri. Mau yang besar atau kecil. Yang penting usianya di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Kalau untuk jenis kelaminnya harus betina atau jantan Pak? Kalau di Kabupaten Kendal sendiri rata-rata jantan. Jantan ya? Iya. Tapi aslinya boleh betina juga? Ada yang betina juga, tapi yang sudah nggak produktif. Oh, iya. Oke. Rata-ratanya jantan tadi. Jantan, ya. Kalau untuk sejauh ini sosialisasi ke masyarakat sendiri Pak terkait kesehatan hewan kurban ini jelang Hari Raya Idul Adha ini seperti apa? Kita pemeriksaan di lokasi-lokasi peternak yang ada di Kabupaten Kendal. Kalau saya kan khususnya di daerah Pantura. Kita melakukan sosialisasi dengan
adanya timbulan PMK atau LSD dan pencegahannya bagaimana, terus cara pembeliannya untuk bibit ternak untuk korban bagaimana, biar masyarakat peternak itu tahu lah adanya PMK dan LSD, nanti tidak beli yang PMK, yang LSD, belinya yang ternak sehat. Yang sehat. Iya. Andai kan sudah di hari H penyembelihan kemudian ditemukan PMK atau LSD, berarti tidak jadi disembelih ya Pak ya? Nggak jadi, kita pending, kita ganti. Oh, biasanya peternak gitu. Kalau saat mendekati hari H ternyata kena LSD atau PMK, itu biasanya peternak mengganti. Karena pembeli juga nggak mau. Dan ada surat SKKH-nya, keterangan sehat dari Dinas Pertanian dan Pangan. Oke, artinya berarti jelang H-4 ini kondisi sapi di Kendal ini termasuknya sehat ya Pak ya? Sehat, Aman ya? aman, Untuk alhamdulillah. korban. Iya. Oke, berarti kan masyarakat sudah tidak khawatir lagi untuk Iya. nantinya dijadikan sebagai hewan korban. Oke, terima kasih Pak Iya, Dadan terima kasih, sudah Bu. berdialog dengan kami. Nah, itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Dadang, ini selaku para medis hewan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan untuk Anda. Sementara itu, Puji Yuwono selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menyebut, upaya dinas dalam melakukan pemeriksaan berkala ini selalu dilakukan, utamanya lebih dikencarkan mendekati Hari Raya Idul Adha seperti saat ini. Ya, pemirsa, saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dengan Pak Puji Yuwono. Pak Puji, ini ternyata tadi saya sudah melihat sapi-sapi yang ada di peternakan ini dan tadi juga sudah melihat pengecekan hewannya seperti apa, sehat dan tidaknya. Nah, sejauh ini sebenarnya persiapan dari Dinas Pertanian dan Pangan ini untuk menuju Idul Adha ini seperti apa Pak di tahun ini? Jadi kita memang jauh-jauh hari kita sudah membuat surat edaran dari Bapak Sekda Kendal ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal yang intinya himbauannya untuk melaksanakan kegiatan kurban ini mendapatkan daging asuh, jadi harus benar-benar sehat. Selain itu kita juga sudah mengadakan sosialisasi di beberapa kecamatan dan ormas, baik itu dari NU maupun Muhammadiyah sudah kita laksanakan. Selain itu juga kita melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis Juleka, juru sembelih halal pada tanggal 4 Juni kemarin. Sebanyak 30 orang mewakili seluruh 20 kecamatan itu dan beberapa ormas. Kita latih selama 2 hari baik teori maupun praktek bagaimana cara merobohkan penyembelihan sampai ke cara penanganan daging setelah disembelih. Itu juga kita mengadakan refreshing bagi petugas kita yang jumlahnya 43 orang, itu juga didukung oleh PDHI atau Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia bagian Kendal, itu menerjunkan sekitar 7 personil yang membantu kita untuk melakukan pengawasan di Kabupaten Kendal. Jadi secara administrasi, secara baik kita ada bimbingan teknis maupun refreshing sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti itulah lancar. Ya, sudah sesuai prosedur semua betul, ya Pak betul, ya. Kalau untuk pengecekan hewan kurban di Kendal ini sudah berapa peternakan yang sudah dicek dan apakah sudah 100% semua Pak? Untuk pengecekan memang kita ini yang pedagang besar aja sekitar 39 ya. Itu selain dari tim kabupaten seperti kita kabupaten, juga kita ada petugas kecamatan yang ngecek. Jadi kalau lihat persentase memang masih mungkin di sekitar 60%-an, karena masih ada mendatangkan lagi beberapa pedagang
seperti di Pak Haji Slamet ini hari Jumat Sabtu itu masih mendatangkan lagi sekitar 150-an, 50, nah itu perlu kita cek lagi. Datang itu. dari mana ini, Pak? Kebanyakan memang dari Jawa Timur ya, karena di sana adalah sentra peternakan sapi yang ada di Indonesia itu masuk terbesar dari Jawa Timur. Oke, sejauh ini 60% peternakan yang sudah dicek ini hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya kemarin memang ada kita temui beberapa ekor yang masih terkena LSD ya, itu pun dari daerah Jawa Timur juga itu, dan setelah kita periksa, kita obati, kemudian itu untuk bisa diakhir jangan dijadikan tempat dijadikan ternak korban itu. Selain itu memang ada gejala PMK itu pun hanya 1 ekor itu, kemudian kita himbau, kita obati juga tidak digunakan untuk hewan korban. Artinya masih ada, tapi persentasenya sedikit sekali sangat ya, kecil, dan kalau yang lain itu biasanya memang ada skabies bedik itu, tapi itu juga di ternak kambing itu ada beberapa. Kemudian yang cacingan juga ada. Karena untuk pengobatan ternak korban kalau kita sudah tidak menggunakan antibiotik, karena berdampak kepada nanti yang konsumsi dagingnya nanti residunya bisa menular ke manusia. Jadi kita beri vitamin aja dan ya, cacing ya. Oke, berarti kalau misal diberikan antibiotik dampaknya bisa nanti ya, karena kita sudah H-7, H-2 minggu sebelumnya atau sebulan itu tidak diberikan. Hanya vitamin saja. Vitamin. Oke, nah ini Pak, tadi kan saya melihat hewan-hewan kurban kan harusnya ada antingnya nih untuk menandakan kalau sudah divaksin PMK dan juga LSD. Nah ini kalau untuk hewan-hewan yang belum dikasih anting ini atau yang lepas antingnya ini, untuk memastikan bahwa mereka sudah tervaksin ini gimana? Yang pertama kaitannya dengan yang datang dari luar, memang kita tadi langsung nanya ke pedagangnya ya, bahwa ada nggak surat SKKH-nya, surat keterangan kesehatan hewan itu. Memang kalau sudah ada antingnya, benar sekali Mbak Galuh, kita tinggal barcode aja udah tahu bahwa ini sudah divaksin dan statusnya seperti apa, kita tahu. Mungkin kan di Jawa Timur itu ternaknya banyak, petugasnya terbatas, mungkin belum sempat mungkin belum sempat. Tapi kalau di Kendal kita usahakan untuk pengantingan itu mungkin sudah sampai yang asli ternak Kendal udah hampir 90% sudah kita anting semua. Nah itu salah satu caranya ya dengan secara administrasi kita lihat SKKH, itu ada surat keterangan kesehatan hewan, atau SV atau sertifikat veteriner itu ada. Kita cek online juga ada itu, setiap online ada itu. Itu kemudian ya perlunya kita ada pemeriksaan langsung. Ini kan bisa secara amati langsung, bisa tahu bahwa ternak itu sehat atau tidak. Kalau vaksin memang karena sudah mendekati korban, jadi sudah tidak bisa divaksin. Biasanya nanti setelah kurban itu. Oke, berarti ini yang mungkin terindikasi PMK atau LSD disendirikan dulu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya nggak punya anting bisa dicek di SKKH itu ya Pak ya, untuk dipastikan bahwa dan di Kabupaten Kendal ini sudah 90%. Ya, kalau berarti sudah jumlah lumayan. Yang sudah lumayan, paling yang lahir baru saja, yang belum. Lahir baru itu yang belum. Oke. Nah, terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat Kabupaten Kendal ini untuk turut bersama-sama menjaga kondisi di Idul Kurban nanti seperti apa ini Pak, terkait hewan kurban sendiri? Jadi target kita adalah daging kurban itu yang asuh ya, yang aman, sehat, utuh dan halal gitu. Himbauan kepada masyarakat atau kepada panitia ya, manakala membeli ternak korban ya ditanyakan ada nggak bukti sudah diperiksa bahwa itu sehat dengan surat administrasinya SKKH, seperti itu. Kemudian kalau terjadi sesuatu yang mungkin mencurigakan ya segera lapor ke petugas di lapangan atau langsung di kantor Dinas Pertanian Pangan bidang peternakan kesehatan hewan. Kita siap meluncur untuk memeriksa hewan itu. Apalagi kepada panitia yang belum mengisi, mungkin kita punya link untuk pendaftaran tempat pemotongan, bisa mengisi sana, dan itu nanti kita prioritaskan siapa-siapa panitia yang sudah ngisi link, kita prioritaskan untuk diadakan pemeriksaan gitu. Dan mudah-mudahan, karena penting sekali ini yang asuh gitu, karena
beberapa tahun yang lalu masih ada dijumpai, mungkin penanganan dagingnya itu yang masih belum higienis sanitasi dan perlu diadakan semacam pembinaan. Oke, berarti tidak hanya berhenti sebelum dikurban, tapi setelah dikurban penanganan dagingnya sampai harus ke rumah. Ya harus higienis ya Pak ya. Higienis benar-benar. Oke, gitu. baik, terima kasih Pak Puji sudah sama-sama. kami Lingga TV. Dan tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Puji Yono, ini selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Dan pemirsa, catatan sah jurnalis, setelah tadi kita melihat bagaimana proses pengecekan yang ada di peternakan ini dari para medis dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, dan terbukti bahwa hewan-hewan yang ada di peternakan ini bebas dari penyakit PMK dan LSD dan dinyatakan sehat dan bisa dikurbankan pada Idul Adha nantinya. Dan ini saya juga masih memantau bagaimana proses dari persiapan Idul Adha dari hewan kurban yang ada di Kabupaten Kendal ini. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Menjelang Idul Adha 2024, peternak sapi tentu ingin memastikan kualitas sapi yang mereka jual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Amdad dan Rizkon, yang merupakan pengelola sapi di peternakan yang ada di Desa Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal ini. Mereka selalu memastikan sapi-sapi ternaknya mendapatkan pakan yang bergizi dan seimbang. Menurutnya, pakan yang baik akan mendukung pertumbuhan sapi dan meningkatkan kualitas dagingnya. Pihaknya juga melakukan pemantauan rutin terhadap berat badan sapi untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Selain itu, Amdad dan Rizkon juga berkomitmen untuk selalu menjaga kebersihan kandang sapi-sapi mereka sebagai upaya untuk mencegah sapi mengidap penyakit. Menurutnya, kandang yang bersih akan mengurangi resiko infeksi. Dan stres pada sapi. Dengan adanya pengecekan secara berkala dari Dinas Pertanian dan Pangan bidang peternakan dan kesehatan hewan ini, Amdad dan Rizkon optimis bahwa sapi-sapi yang mereka miliki di peternakan ini selalu dalam kondisi sehat dan bugar. Tak heran, peternakan ini mengalami lonjakan permintaan sapi jelang Idul Adha 2024 yang rata-rata datang dari luar kota dengan rincian minimal 100 sapi setiap 5 harinya. Total ini sudah masuk kandang ini, yang di sini aja ini ada 100 ekor ya, betina sama jantan. Kalau bedanya di hari biasa dan ini kan menjelang hari kurban ini seperti apa? Bedanya sih cuman tambahan korban itu buat supplier yang buat beli Idul Adha itu sih. Kalau buat yang RPH potongan yang kalungan agak meningkat juga.
Berapa nih Mas jumlahnya? Ini jumlah Idul Adha ini udah mau 80 yang kurban. Kalau buat yang betina potongan ya 100-an. 100. 5 hari sekali. 5 hari sekali itu. Untuk Kalau pemotongan sendiri kemana itu store-nya? Ke daerah Pekalongan. Iya. Pekalongan semua. Rata-rata kirimnya berapa minggu sekali? 5 hari sekali. 5 hari sekali. Pon sama wage itu. Kondisi sapi sendiri bagaimana Mas? Sehat atau ada yang kena penyakit? Alhamdulillah sehat sehat, semua ini. alhamdulillah. Soalnya di sini ya pakan terjamin sama rempah-rempah juga sedia, obat-obatan juga ada. Komboran juga nggak pernah telat. Mas, sering dilakukan pengecekan dari dinas ternakan juga untuk kesehatan sapi juga dicek kan? Iya, Juga dicek. dicek. Berapa bulan sekali? Tergantung apa ngabadinya sana sih dari dinasnya. Biasanya kan komunikasi dulu. Nanti kalau udah komunikasi sebulan sekali kan ke sini juga. Kalau ada sapi yang tidak sehat terkena PMK atau LSD itu terus Langsung kirim ke Langsung pemotong. kirim. Jaga langsung. Langsung kirim ke pemotong. gimana? Dipotong. Iya. Iya, biar nggak nular gitu. Selain melakukan pengecekan kesehatan hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal juga berupaya memberikan edukasi kepada para peternak dan konsumen hewan ternak. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kendal dengan cara memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih hewan kurban yang sehat agar masyarakat memahami kriteria hewan kurban yang baik. Pihaknya juga berpesan kepada warga yang akan melaksanakan kurban untuk dapat memastikan kondisi fisik dan kesehatan hewan kurbannya, dan jika ditemukan tanda-tanda penyakit, masyarakat dapat segera melapor kepada Dispertan Kendal untuk mendapatkan penanganan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan setiap hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang dalam kondisi sehat sehingga daging yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan membawa berkah bagi semua masyarakat Kabupaten Kendal. Seperti anjuran dari Dinas Pertanian dan Pangan bidang peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Kendal, bahwa daging yang baik dan sehat untuk dikonsumsi harus memenuhi standar ASO, yaitu aman. Yang dimaksud dengan aman adalah daging yang aman dikonsumsi, masih segar dan tidak menunjukkan adanya kebusukan, dan daging yang tidak tercemar oleh mikroba yang dapat menjadi sumber penyakit dan akan mengganggu kesehatan manusia. Sehat. Sehat artinya bahwa komposisi atau kandungan yang terkandung mampu bermanfaat untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh yang mengkonsumsi. Utuh. Utuh yang dimaksud adalah produk pangan yang tidak dipalsukan atau dicampurkan dengan bagian dari daging hewan lain. Halal. Halal yaitu daging sapi merupakan hasil produksi ternak sapi yang tidak diharamkan dan penyembelihannya dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam. Sedangkan ciri-ciri daging sapi asuh yaitu daging berwarna merah terang dan lemak berwarna kekuningan, bertekstur kenyal dan ketika ditekan akan kembali ke bentuk semula, beraroma khas daging sapi dan tidak berbau busuk atau asam. Kondisi daging tidak mengeluarkan air atau berlendir.
serta daging yang fresh berserat halus dan sedikit lemak. Dengan adanya imbauan ini, masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih daging kurban yang aman untuk dikonsumsi. Nah, pemirsa, setelah tadi kita melihat bagaimana kegiatan dari pengecekan hewan kurban bersama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan tadi kita juga sudah berdialog dengan para narasumber yang hadir pada kegiatan hari ini, yang tepatnya di Desa Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal ini. Dan akhirnya saya Galus Harnanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.